Peserta selanjutnya dengan nomor urut 8 atas nama Galuh Murti, utusan dari kelas 9, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatan Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa fazwa'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor, Tuan Guru Haji Syukri Irwan IH SPDI. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Watan Tanjung Selor, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain, ihdinas siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Riya. Riya adalah suatu penyakit hati yang biasa menyakiti sebagian besar manusia, baik dalam beramal maupun perkataan. Maka orang yang berbuat riya, lahiriahnya berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya rusak dan niatnya menjadi jelek. Karena melakukan amal yang baik tanpa disadari dengan hati yang ikhlas. Secara lahiriah, ia beramal kebaikan, tetapi pada hakikatnya ia hanya beramal untuk dipertontonkan orang lain, agar dipuji dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam memberi peringatan terhadap terjadinya penyakit hati atau riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan untuk memberi bantuan. Quran surah Al-Maun ayat 4-7. Ayat tersebut memberi peringatan keras terhadap orang yang berbuat riya, karena orang yang berbuat riya akan celaka di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan terhadap umat yang terjerumus dalam perbuatan riya. Sebagaimana sabda beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwa fama ahabu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu qala arya. Artinya, Nabi bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil. Maka ditanyakan kepada beliau, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, riya. Pada suatu hari, sahabat Umar radhiyallahu anhu melihat orang yang sedang menjalankan sholat, dan dia sambil menundukkan lehernya. Maka Umar menegurnya, hai orang yang punya leher, angkatlah lehermu. Bukannya khusyuk ada di leher, akan tetapi
tetapi khusyuk ada dalam hati. Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa khusyuk tidak harus ditampakkan pada sikap ketika beramal, apalagi dibuat-buat agar dilihat orang. Inilah barangkali banyak orang yang melakukannya. Tidak hanya amalan sholat saja, akan tetapi amalan yang lainnya juga sering terjadi menimpa umat Islam yang tidak mengetahui arti tujuan ibadah. Karena itulah Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan terhadap perilaku semacam ini. Jika menimpa umat Islam sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menjauhkan perbuatan riya agar semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya menggunakan pidato bahasa Indonesia dengan nomor urut 5 atas nama Cynthia Mutmainah, utusan dari kelas 8, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi. Allahumma salli umatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik umatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barhumatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wafat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Nadatul Ulama Tanjung Selor Al-Mukarram, Tuan Guru Syukri Irwan PDI. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah pengasuh Pondok Pesantren dan temanku yang aku cintai dan aku sayangi. Dirinya saya di sini akan menyampaikan pepatah-pepatah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya tidak ada orang yang begitu besar jasanya kepada kita sebagai anak selain kedua orang tua, karena berbakti kepadanya menjadi sebuah karunia bagi kita. Tidak ada orang yang berbuat maksiat kepada kedua orang tua kecuali orang yang berpikiran buruk dan kasar. Sesungguhnya Allah dan para rasul serta para ulama dan Nabi Adam sampai saat ini menetapkan betapa pentingnya memperhatikan kedua orang tua. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan Nabi menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan maka kewajiban bagi kita terhadap kedua orang tua adalah bergaul dengan baik, berkata kepada kedua orang tua dengannya perkataan lemah dan lembut, dan larangan bagi kita berkata kasar, jorok terhadap kepada kedua orang tua. Apa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua yang telah melahirkan kita, yang menjaga kita, yang melarang kita dari kecil sampai besar saat ini. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya, kemudian menyusui selama 2 tahun dan memperhatikan serta menjaga kita dari berbagai penyakit. Dia yang selalu mempersiapkan setiap kali kita makan dan minum serta menjaga kita ketika tidur. Sedangkan bapak yang mencari nafkah dan rezeki yang halal sejak fajar
menyingsang sampai terbenamnya matahari terhadap panas dan cuaca dingin, menghadapi hujan terik matahari dan membakari hidupnya. Untuk sekalian yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Sementara kita kadang-kadang berada di kejauhan. Jawab yang sederhana adalah kita mengerjakan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, yaitu janganlah engkau menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan adalah dosa besar. Dan yang dimaksud menyekutukan Allah di sini adalah dengan penuh keyakinan, menyamakan Allah dengan yang lain. Saudara yang dirahmati Allah, jika perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kedua orang tua kita akan gembira dan bahagia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kita dan pengajaran sekolah kita, yaitu membantu anak dan ikhlas beramal. Demikian ceramah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.